segala sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang belum kelihatan. Jadi apapun yang belum kelihatan di dalam diri kita, kita perkatakan bahwa itu akan jadi, maka itu akan terjadi. Apapun yang belum kita dapat dan kita inginkan bersama dengan Tuhan, intinya kita perkatakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Engkau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang selalu menuntun dan mengiring-iring kami Bapa yang baik. Waktu kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya bahwa Engkau beserta kami Tuhan. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Bapa. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah dikenyangkan dengan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi ini Bapa kami dikenyangkan dengan makanan rohani kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada hamba-Mu ini, ungkapkan isi hati-Mu. Begitu juga buat Bapak Ibu yang mendengarkannya Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kita siap yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk para pemain musik ya. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Saya bangga melihat praise worship di tempat ini. Begitu juga buat Bang Raja yang dipakai Tuhan, luar biasa. Semua diberkati. Amin. Oke, kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Jadi tema pada pagi hari ini saya pakai miliki imannya Allah. Amin. Kita harus memiliki imannya Allah. Saya bacakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amin. Ingat enggak? Waktu Allah melihat gelap, dia beriman dan berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Waktu perempuan yang penyakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, jubahnya, aku sembuh. Jadi iman, kalau kita memiliki iman, makanya kita harus berkata-kata. Bukan kita diam, aku beriman, tapi kita enggak omongkan. Seperti firman-Nya ini, iman yang sama seperti ada yang tertulis, maksudnya yang sama dengan siapa? Seperti sama dengan Adam, imannya Adam, seperti sama dengan imannya perwira-perwira iman kita yang ada di dalam Alkitab. Sama dengan itu imannya, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Memang di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang belum kelihatan. Jadi apapun yang belum kelihatan di dalam diri kita, kita perkatakan bahwa itu akan jadi, maka itu akan terjadi. Makanya saya katakan miliki imannya Allah. Kalau kita memiliki imannya Allah, iman itu akan terjadi di dalam diri kita. Apapun yang belum kita dapat
dan kita inginkan bersama dengan Tuhan, intinya kita perkatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu tidak terjadi kesombongan. Apapun itu tidak terjadi kesombongan. Yang kalau kita katakan dalam nama Yesus, tidak ada terjadi kesombongan dalam diri kita. Supaya apa? Makanya apapun yang kamu minta dalam nama Yesus, Dia akan berikan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi kalau keinginan kita tercapai dari apa yang kita perkatakan, kesombongan tidak terjadi. Kalau ditanya orang, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Nah, itu karena Tuhan. Semua yang dilakukan karena Tuhan yang telah mengerjakannya. Buka dulu, kita buka dalam buku Galatia. So, sebelum ke Galatia kita masuk ke Roma dulu. Nanti kita buka dalam Galatia. Roma 10. Ini dia. Ini sama juga, ini iman harus berkata-kata juga ya. Roma 10 ayat yang ke-9. Saudara, sebab itu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Nah ini dia. Ini apa namanya? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut. Kalau mengaku dengan mulut, dia pasti berkata. Pasti dia berkata dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Tidak cuman percaya, harus kita ungkapkan supaya kita diselamatkan. Dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi berkata-kata itu penting. Jangan cuman begini. Kalau istri kadang pun ngomong, engkau enggak tahu dalam hatiku, katanya. Mana bisa kita Tuhan aja yang tahu kadang dalam hati dia, kan begitu ya. Engkau tidak tahu dalam hatiku ini gimana, katanya. Gimana kita mau tahu? Kan harus diungkapkan kan. Nah, jadi buat istri-istri belajar mengungkapkannya. Jangan kita katakan kau harus tahu lah dalam hatiku ini gimana, kan gitu ya. Perkatakan buat suamimu supaya dia tahu apa yang ada dalam keinginan hatimu. Amin ya. Yang ke-10. Nah ini ya juga. Karena dengan hati orang percaya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati kita percaya pun dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dengan mulut kita mengaku diselamatkan. Semua dikatakan dengan mulut. Perkatakan apa yang kita inginkan. Perkatakan apa yang kita inginkan. Ingat enggak waktu Tuhan itu mau makan buah pohon ara itu? Kan enggak ada buahnya. Udah, enggak ada buahnya. Jadi Tuhan berkata kepada pohon ara itu supaya pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa makan buah dari pohon ara itu. Udah. Dan keesokan harinya pohon ara itu sudah langsung kering. Sudah langsung kering. Langsung kering dia. Coba kita buka Markus 11 ya. Markus ya. Ya Markus 11 ayat 21. Ini dia. Ya kita baca. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Itu keesokan harinya. Jadi intinya begini yang kalau saya pikirkan dengan Tuhan ini begini. Kalaupun ada penyakitmu di dalam tubuh ya, atau tumor ataupun ginjal ataupun apapun itu penyakitmu, perkatakan kepada tumor itu, tumor keluar dalam nama Yesus. Tumor itu sudah pasti keluar, tapi sakit masih ada. Tumor itu perlahan-lahan keluar dan besoknya dia kering. Karena kenapa? Waktu Tuhan memperkatakan bahwa pohon ara itu mati, dia masih segar. Tapi dari akarnya sudah dimatikan. Amin Pak Mel, jangan langsung ketawa Pak Mel. Iya masih ada. Karena masih segar, pohon ara itu dia masih segar. Tapi dia perlahan-lahan dari akarnya
Tuhan telah ambil dari akar tumor dan ginjal itu. Wah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Dan kita harus percayai dan kita perkatakan bahwa penyakit kita sembuh dalam nama Yesus. Apapun itu. Amin. Allah kita Allah luar biasa. Allah yang dahsyat. Keesokan hari masuk ke Mazmur yang 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Intinya percaya kepada Allah. Jangan kita enggak percaya kepada Allah. Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, percayalah kepadanya. Banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita percaya dengan janji Tuhan di Mazmur 91, coba kita buka Mazmur 91. Nah, kita harus perkatakan setiap hari. Kalau Pak Brandon Pak Saud, dia hafal dia Mazmur 23 itu dari pertama, Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia hafal sampai ke bawah. Gadamu tongkatmu itulah yang menghibur aku akan diam di rumah Bapa sepanjang. Itu dia. Ya Pak Saud ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ini kita perkatakan tiap hari kalau kita percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua, akan berkata kepada Tuhan. Nah, ini kita perkatakan ya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allah-Allahku yang kupercayai. Kita perkatakan tiap hari, Allahku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Pada siapa aku harus takut? Pada siapa aku harus gemetar, kan gitu. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan? Ini kalau kita perkatakan iman kita naik. Walaupun kita ada rada-rada takut, kita perkatakan tiap hari. Kadang jumpa, kadang tiap bulan gitu ada yang mau dibayar. Kita perkatakan ini Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup lakukan jauh lebih banyak dari apa yang engkau pikirkan dan doakan. Masuk ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau ini kita umpamakan dulu waktu kita masa-masa Covid ya. Masa Covid kita umpamakan itu, kita perkatakan Covid tidak akan masuk. Saya percaya di sini belum ada istilahnya, enggak ada ya. Enggak ada di dalam gereja kita ini yang meninggal karena Covid. Wah, kalau kita lihat, jangankan jemaatnya, pendeta pun ada meninggal gara-gara Covid. Berarti penyertaan Tuhan kepada kita sempurna. Amin. Tuhan menjagain dan melindungi kita dimanapun kita berada. Karena kita tahu gadanya tongkatnya menghibur kita. Yang keempat. Dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Wah, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tahu enggak? Kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok. Wah, kalau kita tahu ada perisai dan pagar tembok di dalam rumah kita, itu menjagain rumah kita itu. Kenapa kita selalu kita pagar? Kadang istri saya bilang tutup gerbang, karena tahu ya, karena lawan kita si iblis selalu untuk mengapa kita mau sering masuk. Kalau kita enggak berjaga-jaga, dia masuk. Tapi kalau kita percaya, apapun itu masuk, tidak masuk pada kita. Karena kenapa? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi kenapa di bawah sayapnya engkau akan melindungi, kesetiaannya perisai pagar dan tembok. Pagar dan tembok menjagai diri kita. Siapa pagar? Tuhan yang menjadi pagar dan tembok bersama dengan kita. Makanya dikatakan dalam Yesaya 45 itu, aku akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, palang-palang besi, tembok-tembok tembaga. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masuk kepada ini kita sekarang ya.
masuk pada Amsal yang ke-18 ayat yang ke-21. Nanti kita ini masuk ayat ke-5 lagi ya. Nah ini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita adalah dikuasai oleh lidah. Jadi kan kalau ada orang bilang, kan kalau ajal kita kan Tuhan yang menentukan. Tapi firman Tuhan berkata, hidupmu dan matimu dikuasai oleh lidah. Tergantung apa permintaanmu. Ada sebuah cerita, saya suka dengan ini, cerita bahwa di tempat les dia ya, les. Jadi gurunya berkata begini, berkata, siapa umurnya yang mau sampai 120 tahun katanya gitu. Cuman ada satu orang anak yang mengangkat tangan, yang mengatakan amin katanya gitu. Yang lain ketawa gitu, yang lain tertawa. Dan setelah itu gurunya ini datang kepada dia yang mengatakan amin dan berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya, umurmu akan menjadi 120 tahun. Tidak lama kemudian setelah itu, dan teman-teman semua satu kelas dia sudah pada meninggal dan ada tinggal satu orang. Tinggal satu orang, itu pun sudah sekarat. Sudah sekarat, datang yang anak ini mengunjungin yang sekarat ini. Tinggal dia teman-teman mereka. Dan dia bertanya begini. Malah yang sekarat ini berkata, kamu ingat enggak? Waktu guru kita berkata, siapa yang mau umurnya menjadi 120 tahun dan kamu sendiri yang berkata, kami semua tertawa katanya gitu. Tinggal sendiri dia hidup dan yang sekarat ini berdua mereka. Nah, jadi setelah itu dikata yang berkatalah yang sekarat ini, sungguh Tuhan luar biasa, dia berkata kepadamu bahwa engkau akan hidup 120 tahun dan cikgunya itu berdoa bagi dia dan hanya dia memperkatakan amin, yang lain tertawa. Kenapa saya berkatakan ini? Kalaupun ada yang aneh-aneh dari depan ini untuk memperkatakan tentang dirimu, tapi perkataan-perkataan yang baik, jangan selalu kita tertawai. Amin kan itu. Karena kenapa? Firman Tuhan adalah, Injil adalah kabar baik. Kalau ada memperkatakan yang tidak baik tentang dirimu, jangan didekatin. Dan bisa menolong dia, jangan didekatin, tapi tolong dia. Maksudnya jangan bersahabat dengan dia. Karena kenapa? Perkataan-perkataan yang tidak baik hanya dari iblis. Nah, seperti Yohanes 10 ayat 10 itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang memberikan hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kalau ada berkata begitu, kalau berkata yang negatif kita jangan dekatin. Katakan yang positif terhadap dia. Karena kenapa? Selama ini iblis sudah terlalu banyak memperkatakan tentang diri. Kalau ada terjatuh sedikit, matilah aku. Ini perkataan-perkataan yang kayak gini. Makanya di dalam Amsal ini hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan kita selalu untuk menggemahkannya. Apa itu menggemahkannya? Menggemahkan yang tiap hari diperkatakan, contohnya hidup. Kan begitu, perkataan menggemahkan kembali kepada kita. Kita nggak suka, jangan kita suka menggemahkan perkataan yang tidak baik terhadap diri kita, terhadap anak kita. Supaya terjadi kebaikan buat diri kita pribadi dan anak-anak kita dan kepada orang lain. Kadang kan ada juga orang selalu memperkatakan yang buruk. Ada juga orang memperkata, tapi itu jangan kita perkatakan kepada orang. Kalau ada yang bilang kayak gitu, kalau ada yang bilang begitu, kita jangan dekatin, jauhi aja. Tolong dia. Tolong dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gemahkanlah yang baik-baik supaya kita memakan buah yang baik. Amin. Mazmur 91 tadi ayat yang kelima.
Ya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jangan takut. Ada Yesus, saya bilang tadi. Miliki imannya Yesus. Miliki imannya Allah. Supaya kita jangan takut apapun yang terjadi dalam diri kita. Dan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan melindungi setiap langkah dan tujuan kita. Yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Wah, ini kan yang menular. Kalau yang saya bilang tadi seperti COVID yang 19 itu. Kita jangan takut terhadap itu. Perkatakan ini setiap hari dalam hidup kita. Perkatakan ini setiap hari. Waktu kita bangun pagi, waktu kita siang, waktu kita mau tidur, perkatakan bahwa terjadi kebaikan dalam diri kita. Jangan perkatakan yang tidak baik, yang tidak suka didengar didengar Tuhan. Tuhan tak mau mendengar yang tidak baik. Tuhan, karena kenapa? Kalau kita pun datang kepada Tuhan, yang sakit aja datang kepada Tuhan, Tuhan nggak pernah bahas sakitnya, nggak pernah. Kenapa kamu sakit? Nggak pernah dibahasnya gitu. Yang bahas siapa? Yang ngunjungin. Kalau kenapa ini? Kenapa terjadi itu? Enggak. Tuhan, kalau datang yang sakit, penyakitmu sembuh. Dia tak bahas. Saya mau belajar juga ya bersama kita. Kalau ada sesuatu yang kita kunjungi, jangan tanyakan dari mana asal penyakitnya. Enggak. Yang nanyakan itu siapa? Ahli-ahli Taurat. Dari mana saya tahu? Di Yohanes 9 itu, yang buta sejak lahir. Datang dia kepada Tuhan, buta sejak lahir, dikatakan engkau sembuh ya. Dan yang lucunya Tuhan beludah digini-ginikan kan, lumpur itu ditaruhnya ke mukanya dan cuci ke Siloam, sembuh. Yang nanya kenapa penyakitnya ini sembuh? Murid-muridnya. Apakah karena dosa orang tuanya? Apakah karena dosa kakek neneknya? Itu semua diselidikin. Tapi kalau Tuhan tak pernah selidikin dosa dan kesalahan kita. Amin. Sama juga dengan perempuan Samaria. Dia tak tanya dosa-dosanya. Sama juga dengan waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Zakheus. Enggak tanya dia enggak tanya. Keselamatan terjadi dalam rumah ini. Tapi yang membahas siapa? Itu ahli-ahli Taurat yang bahas. Yesus menginap di rumah orang berdosa. Yesus menginap di rumah orang berdosa. Yesus makan di rumah orang berdosa. Itu hanya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ngomong. Tuhan Yesus tak pernah bahas itu. Yang Tuhan bahas kepada Zakheus apa? Keselamatan telah terjadi di rumah ini. Dari mana kita tahu? Baru datang Yesus ke situ. Dari mana kita tahu keselamatan telah terjadi di rumah ini? Ada yang tahu enggak? Kalau saya menilai bahwa keselamatan telah terjadi di rumah ini, bahwa itulah yang kita rayakan setiap Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Karena Yesus yang datang ke rumah Zakheus, jadi terjadi keselamatan di rumah itu. Intinya keselamatan itu siapa? Keselamatan itu Yesus sendiri. Kalau kita selalu belajar kasih karunia itu siapa? Kasih karunia Yesus itu sendiri. Makanya kalau kita, Pak Firman kalau bersaksi dia di KK dibilangnya begini, kalau saya dibilang orang hyper grace, saya bangga katanya. Kenapa? Karena grace Yesus itu sendiri, kepenuhan Yesus. Iya ya, saya baru dapat itu kemarin waktu di KK. Makanya nggak usah cuman Pak Pari saja yang bilang, makanya datang ke KK. Langsung ketawa Pak Mel promotor KK. Wah, itulah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kalaupun dibilang kita hyper grace, kepenuhan Tuhan. Kemungkinan yang mengatakan hyper grace ini nggak tahu dia mengartikannya itu apa hyper grace itu kan gitu.
Tapi Pak Firman artikan kepenuhan itu kepenuhan Tuhan. Karena grace Yesus itu sendiri. Wah, kita kan bangga kalau kita kepenuhan Tuhan. Malah kita kepenuhan Roh Kudus kan gitu. Jadi intinya kita percaya. Intinya kita miliki imannya Allah. Amin. Ya, kita tutup dengan ayat ini bahwa penyakit, kalau ada pun penyakit istilahnya macam tadi gunung yang saya bilang tadi, bahwa tadi udah kita bahas tadi ya, iman tadi ya. Apa Pak Saud? Gunung, memindahkan gunung ini udah? Belum? Oh, kita masuk. Ya. Di mana? Di Markus itu Pak Saud? Hah? Iya. Markus iya, nomor 23. Markus 11 ayat 23 kan? Ya, oke. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Ini juga miliki imannya Allah. Harus kita miliki imannya Allah. Apa? Kalau gunung itu melambangkan masalah. Masalah apa? Contohnya painan kita, baru contohnya apa? Penyakit kita, itu gunung. Dan kita perkatakan kepada gunung itu, tercampaklah ke dalam laut yang dalam. Masalah itu kita perkatakan, maka dia tercampak. Asal tidak bimbang hatinya. Makanya kalau hati yang bimbang ini, yang mendua hati, ini kita agak susah kalau bersama dengan Tuhan. Tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan, jangan pernah ada mendua hati. Karena orang yang mendua hati, yang bimbang dan ragu terhadap apa yang dia katakan, dikerjakan Tuhan enggak ya? Dikerjakan Tuhan enggak ya? Ini bimbang dia. Asal jangan bimbang. Percaya bahwa penyakitku tercampak ke laut, masalahku tercampak ke laut, dalam nama Yesus. Jangan ada kebimbangan. Tuhan pasti akan lakukan. Seperti tentang tadi pohon ara tadi berkata bahwa dari akarnya lah dimatikan Tuhan pertama. Begitu juga buat kita, dari akarnya akan dimatikan apapun masalah itu. Akarnya duluan. Karena kenapa? Kalau akarnya sudah dimatikan, itu pasti sudah enggak ada. Bukan cuman hanya pohon. Bukan berkata hanya pohon aja, bukan untuk pohon aja. Semua penyakit, semua masalah dari akarnya langsung diusir dan terjadi di dalam kehidupan kita kesembuhan. Amin. Oke. Saya undang para pemain musik. Kita bernyanyi. Ini nyanyinya memang tadi tidak janji sama sama Bu Chelsea bahwa banyak juga lagu-lagu percaya. Jadi kita bernyanyi Hatiku Percaya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalan